mobil hybrid menjadi sorotan di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW ke 2025. Sejumlah produsen menawarkan model tersebut dengan efisiensi bahan bakar menjadi salah satu keunggulannya. Namun, mobil hybrid yang menggabungkan mesin pembakaran internal dan motor listrik termasuk baterai itu dijual dengan harga cukup tinggi. Untuk itu, produsen menyiasatinya dengan menghadirkan mobil SUV hybrid kompak yang dijual dengan harga terjangkau. Sejumlah produsen menawarkan SUV hybrid kompak sebagai andalan mereka di ajang GJAW ke 2025. Salah satunya, Daihatsu Rocky Hybrid. Model ini menjadi andalan Daihatsu di GJAW 2025 dengan menampilkan bagian dalam untuk memperlihatkan teknologi hybrid yang diusung. Rocky Hybrid dibanderol Rp299,8 juta hingga 31 Desember tahun 2025. Namun, pemesan harus bersabar karena tahun ini Daihatsu Indonesia hanya mendapat kuota 100 unit. Selain itu, ada SUV hybrid kompak lainnya seperti Chery Tiggo Cross, CSH, Toyota Yaris Cross Hybrid, hingga Suzuki France Hybrid. Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW 2025 di ASBSD City Tangerang pada 21 hingga 30 November menawarkan beragam model mobil listrik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kendaraan listrik berdesain kompak yang dijual sekitar 100 juta rupiah. Pertama, Wuling Air EV. Air EV menjadi mobil listrik kompak pertama yang ditawarkan di Indonesia dan masih bertahan hingga saat ini sejak meluncur pada 2023 lalu. Model ini juga telah mengalami penyegaran berdasarkan masukan dari konsumen. Mobil ini ditawarkan dengan harga mulai 184 juta rupiah, berstatus on the road OTR Jakarta. Kedua BYD Atto One menjadi pilihan berikutnya sebagai mobil listrik kompak yang ditawarkan di GJAW 2025. Model ini sempat membuat heboh saat meluncur di GSM 2025 dengan harga 195 juta rupiah. Tapi, saat ini mengalami kenaikan harga yang disebabkan sejumlah faktor. Ketiga, Sears E1. Mobil listrik kompak lainnya yang mejang di GJAW 2025 adalah Sera E1 yang ditawarkan dengan harga 189 juta rupiah untuk varian dasar atau B-Type. Model ini menawarkan jarak tempuh hingga 180 km dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh. Keempat, Changan Lumin. Changan Lumin resmi meluncur di Indonesia pada ajang GJAW 2025. Ini menjadi mobil listrik kompak termurah, termasuk baterai di pameran otomotif terbesar akhir tahun ini, yang dibanderol 178 juta rupiah, berstatus on the road OTR Jakarta. Mobil listrik ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 301 km dalam sekali pengisian daya penuh. Pabrikan membekalinya dengan dukungan DC fast charging, dengan pengisian 30 hingga 80% hanya 35 menit. Kelima, VinFast VF3. VinFast VF3 kembali menampilkan pesonanya di GJAW 2025 dengan mengusung desain off-road. Menariknya, mobil listrik kompak ini ditawarkan dengan harga 195 juta rupiah dengan baterai, sementara dengan skema sewa baterai, model ini ditawarkan dengan harga 152 juta rupiah dan 252.000 rupiah per bulan untuk tarif sewa baterai Kinum VinFast Minio Green. Besarnya permintaan di segmen mobil listrik kompak membuat VinFast memperkenalkan model baru. Pada ajang GJAW 2025, produsen asal Vietnam itu memperkenalkan Minio Green yang menjadi debut internasional. Mobil listrik ini dibekali motor listrik tunggal dengan tenaga 26,8 HP dan torsi puncak 65 Nm. Baterainya berkapasitas 18,5 kWh yang memberikan jarak tempuh hingga 210 km dan didukung pengisian daya cepat dari 10 hingga 70% sekitar 30 menit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan
Pihaknya sudah secara resmi mengusulkan proyek mobil nasional ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Agus menjelaskan kewenangan penetapan PSN dan kawasan ekonomi khusus berada di Bappenas, menggantikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Agus menilai, industri otomotif nasional saat ini sudah siap untuk melaksanakan proyek tersebut. Ia bahkan mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan yang akan terlibat dalam produksi mobil tersebut. Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu. Tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang, atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik. Tapi semuanya sudah siap sebetulnya, ungkapnya. Dengan penetapan status PSN, diharapkan seluruh proses mulai dari persiapan, implementasi, hingga commissioning dapat berjalan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian industri otomotif nasional. Ia menambahkan, prototipe mobil nasional yang dimaksud sebenarnya sudah diperkenalkan kepada publik dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show terakhir. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Serangan bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Saudara-saudara, saya beri contoh dari 2 pulau Bangka Belitung, kita hilang 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Apakah itu bukan sebuah serangan? 45 triliun kali 10 tahun aja 450 triliun. Kali 20 tahun 900 triliun. Apa yang kita bisa bangun dengan 900 triliun? Saudara-saudara, belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh.